Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Akuratul Aini dengan NIM 242210288. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan materi landasan organisatoris. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang landasan kurikulum organisatoris, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu landasan dan apa itu kurikulum. Baiklah, yang dimaksud dengan landasan itu adalah tumpuan, atau bisa disebut juga dengan dasar atau alas, karena landasan ini merupakan sebuah tumpuan atau titik tolak dasar pijakan. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat atau bisa juga disebut dengan sistem rencana dan pengaturan bahan pembelajaran yang dapat kita pedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang landasan dan kurikulum ya. Baik, saya lanjut ke materi inti, yaitu landasan kurikulum organisatoris. Landasan kurikulum organisatoris ini adalah salah satu dari landasan-landasan kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan kurikulum. Apa itu landasan kurikulum organisatoris? Nah, sedikit saya jelaskan tentang apa itu landasan kurikulum organisatoris. Landasan organisatoris adalah kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Landasan organisatoris ini merupakan asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini dapat memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar hingga guru dapat lebih mudah menyajikan bahan-bahan pembelajaran yang beragam kepada peserta didik. Sebelum kita menceritakan tentang landasan organisatoris, terlebih dahulu kita memiliki kesatuan pendapat tentang arti landasan itu sendiri. Dalam buku Aja Teori Belajar Mengajar, landasan setidaknya mempunyai makna. Dapat kita simpulkan bahwa landasan organisatoris ialah sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang berkenan kepada organisasi kurikulum itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan landasan organisatoris. Landasan pengembangan kurikulum ini sangatlah penting di dalam pendidikan dan pengajaran. Bisa kita ibaratkan dengan sebuah bangunan gedung yang tidak memiliki landasan ataupun pondasi. Bangunan gedung ini sangat mudah untuk rubuh dan rusak ketika dia diterpa angin atau terjadinya sebuah goncangan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu sebuah kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Nah, begitulah sedikit penjelasan ya tentang penerapan landasan organisatoris. Nah, dilihat dari organisasinya, ada beberapa bentuk kurikulum, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, kurikulum mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua itu kurikulum terkait. Yang ketiga itu kurikulum terpadu. Contoh dari kurikulum mata pembelajaran yang terpisah itu seperti dulu di sekolah dasar mempelajari ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia, dan lain-lainnya. Itu secara terpisah. Tapi di zaman sekarang itu dipadukan menjadi satu, yaitu bisa disebutkan dengan sekarang tuh ilmu pengetahuan alam yang bisa disingkat dengan kata IPA. Selanjutnya contoh kurikulum terkait. Bisa kita contohkan yaitu seperti mata pembelajaran bikin ya, kita kaitkan dengan mata pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebetulnya contohnya.
Nah, yang terakhir yaitu kurikulum terpadu. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu intra mata pembelajaran dan antar mata pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan di video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you.